yang lalu. Film ini dibintangi oleh aktor komedian terkenal siapa lagi kalau bukan Will Smith, dan film ini adalah tentang usaha dua orang tentara dan polisi di Amerika zaman itu untuk melindungi Presiden Amerika dari aksi kudeta. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu malam di sebuah kota, nampak seorang tentara Amerika di zaman itu yang bernama Gene West yang sedang menyamar sedang berusaha menghentikan sebuah kereta yang membawa peledak. Kereta ini dimiliki oleh organisasi kejahatan yang ingin melakukan kudeta dan dipimpin oleh orang yang bernama Jenderal Migret. Di lain pihak, di kota seberang, nampak seorang polisi marshal yang bernama Gordon sedang menyamar menjadi wanita penghibur untuk melacak juga keberadaan Jenderal Migret sekaligus menangkapnya. Jenderal Migret berada di sana untuk melakukan transaksi penukaran senjata yang dia miliki dengan seorang ilmuwan yang bernama Escobar. Akhirnya West berhasil menghentikan laju kereta tersebut dan dia juga sampai di kota di mana Jenderal Migret berada saat itu, dan dia melihat sang jenderal sedang asik bernyanyi di sebuah klub malam. Gordon berhasil membujuk Jenderal Migret untuk masuk ke kamar untuk menginterogasi sekaligus nanti akan melakukan penangkapan. Namun Jenderal Gordon tidak berhasil. Alat hipnotis yang dia miliki tiba-tiba rusak dan Jenderal Migret keburu sadar dari hipnotisnya. Beruntung saat itu West masuk ke kamar namun dengan maksud untuk membunuh Migret. Melihat West ingin membunuh Migret, Gordon lantas mencoba menghalanginya karena dia belum mendapatkan informasi yang diinginkannya. Migret yang mulai sadar langsung menyerang West dan berusaha kabur. Migret lantas menyuruh anak buahnya untuk menyerang West dan terjadilah perkelahian. Di sana Gordon baru membuka kedoknya bahwa dia adalah seorang polisi yang menyamar setelah dia dan West saling menodongkan senjata. Disangka perdebatan mereka berdua dilihat oleh anak buah dari Dr. Loveless yang merupakan dalang dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Migret. Dr. Loveless akhirnya mengetahui bahwa aktivitas mereka saat ini telah diketahui oleh para agen federal. Namun rencana Dr. Loveless untuk menculik Dr. Escobar telah berhasil. Untuk itu tanpa menunggu lama dia lantas pergi meninggalkan kota itu untuk memulai proyek ambisiusnya itu. Atas insiden tersebut, West dan Gordon dipanggil oleh Presiden Amerika di Gedung Putih dan Presiden menyuruh mereka untuk bekerja sama jika ingin kasus ini cepat selesai. Presiden mengatakan bahwa Migret telah menculik banyak ilmuwan terkenal dalam setahun ini dan Presiden mendapatkan kabar bahwa para ilmuwan diculik untuk disuruh membuat senjata yang paling canggih. Namun Gordon meragukan bahwa Migret lah otak dari semua ini. Pasti ada orang lain di balik semua ini. Dan akhirnya mereka pergi menuju New Orleans untuk berburu Migret dengan menggunakan kereta api yang telah disiapkan oleh Presiden. Dari hasil penelusuran, para penjahat ini akan berkumpul di sebuah acara pesta kostum di New Orleans dan mereka berdua pergi ke sana. Sesampainya di sana, West mendapatkan informasi bahwa acara pesta kostum malam ini adalah untuk penyambutan atas kemunculan kembali Dr. Loveless. Jadi untuk informasi bahwa Dr. Loveless inilah yang sebenarnya otak di balik semua kejahatan, termasuk penculikan para ilmuwan yang dilakukan oleh Migret. Dan inilah sosok Dr. Loveless, seorang ilmuwan yang dikira telah meninggal, namun dengan teknologi canggih saat itu dia berhasil hidup kembali dan berjalan menggunakan kursi roda yang dilengkapi oleh motor bermesin uap. West akhirnya menemui Dr. Loveless dan di sana Dr. Loveless berbohong bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan Jenderal Migret. Namun sebenarnya Migret telah ada di sana dan setelah berbincang dengan West, Dr. Loveless pergi untuk menemui Migret. Di sana Dr. Loveless menyuruh Migret dan anak buahnya pergi ke sebuah acara peluncuran senjata terbarunya.
Setelah mereka pergi, Wes masuk ke ruangan Dr. Loveless dan menemukan peta di mana acara peluncuran itu berada, dan setelah itu dia pun turun untuk mengabarkan hal ini kepada Gordon yang berada di lantai dansa. Wes rupanya salah mengira bahwa yang diajaknya bicara saat itu ternyata bukanlah Gordon, karena Wes mengira Gordon menyamar menjadi wanita seperti yang dilakukannya sebelumnya, dan Wes melakukan kesalahan. Dia menempuh payudara wanita itu karena dikiranya itu adalah Gordon, padahal Gordon saat itu menyamar menggunakan kostum yang berbeda. Melihat kesempatan itu, Gordon menyuruh untuk menghukum gantung Wes dengan sebuah tali. Namun sebenarnya itu adalah rencana Gordon untuk mengalihkan perhatian demi menyelamatkan seorang wanita yang bernama Rita yang dia dengar sebelumnya meminta tolong dari kejauhan. Setelah berhasil menyelamatkan Rita, Gordon pun beranjak keluar dari tempat itu menggunakan kereta kuda dan disusul dengan Wes yang berhasil selamat karena tali tersebut adalah sebenarnya bukan tali namun semacam karet, dan Wes menggunakan itu untuk kabur menyusul Gordon. Di dalam perjalanan, Rita mengaku bahwa sebenarnya dia itu adalah putri dari ilmuwan Escobar yang diculik oleh Migret. Oke, lanjut. Wes memutuskan untuk mendahului Gordon dikarenakan dia harus buru-buru pergi ke Malbrook Point karena sebelumnya Dr. Loveless menyuruh Migret dan anak buahnya pergi ke sana. Di sana Dr. Loveless rencananya akan menyerahkan senjata terbarunya kepada Migret. Namun sebenarnya Dr. Loveless mempunyai rencana busuk di mana dia akan menghabisi Migret dan anak buahnya untuk menghilangkan bukti sehingga tidak ada lagi yang akan membocorkan rahasia Dr. Loveless ke orang lain. Dan setelah Dr. Loveless membunuh Migret, dia lantas kembali ke kediamannya. Sesampainya Wes di tempat itu, dia telah mendapati semua anak buah Migret telah meninggal. Rupanya Gordon dan Rita juga menyusul Wes ke tempat itu dan mereka sangat terkejut melihat pemandangan menyedihkan ini. Wes menemukan Migret terbaring di pinggir sungai sedang sekarat dan dia mengatakan bahwa Dr. Loveless lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Migret keburu meninggal ketika ditanyai oleh Wes, namun dia mendapatkan jawaban bahwa di mana Loveless saat ini berada dari Rita Escobar. Rita mengatakan bahwa saat ini Dr. Loveless sedang meluncur ke Utah. Tidak menunggu lama, mereka langsung menuju ke Utah menggunakan kereta api. Di dalam perjalanan menuju Utah, Wes mengatakan bahwa Dr. Loveless akan melakukan kudeta dengan membuat senjata rahasia dengan menculik para ilmuwan yang ahli dari berbagai bidang. Namun mereka belum mengetahui kira-kira senjata apa yang akan dibuat oleh Dr. Loveless. Keesokan harinya, mereka rupanya berhasil menyusul kereta Dr. Loveless. Namun ketika mereka memasuki sebuah terowongan, mereka kehilangan jejak dari kereta Dr. Loveless. Mereka tidak menyadari bahwa Dr. Loveless telah mengetahui kehadiran mereka. Dengan teknologi yang dia miliki, rupanya Dr. Loveless memiliki kereta yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memiliki semacam kaki. Dan sekarang keadaan berganti. Dr. Loveless lah yang mengejar Wes dari belakang dan Dr. Loveless mulai menembaki kereta Wes dan Gordon. Wes memutuskan untuk turun dari kereta dan menuju ke kereta Dr. Loveless dan berencana menangkapnya. Kehadiran Wes di sana rupanya telah diketahui oleh Dr. Loveless dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Wes dan perkelahian pun terjadi. Namun Wes berhasil menghentikan anak buah dari Dr. Loveless. Namun rencana Wes tidak berhasil. Wes dan Gordon serta Rita berhasil ditangkap. Wes dan Gordon dilempar ke kebun jagung sedangkan Rita akan dibawa oleh Dr. Loveless ke Utah. Badan mereka dipasangi semacam alat berisi magnet yang sangat kuat yang jika mereka keluar dari area yang telah ditentukan akan ada pisau terbang yang akan memotong leher mereka. Dan akhirnya mereka harus berlari menghindari dari kejaran pisau terbang yang akan memotong lehernya. Mereka akhirnya bisa lolos dengan cara lompat ke dalam parit yang berisi lumpur dan juga berhasil melepaskan diri dari alat yang terpasang di leher mereka. Mereka berjalan menelusuri rel kereta sampai akhirnya berhasil menemukan lokasi dari Dr. Loveless saat ini yang ternyata berada di sebuah tempat yang bernama Spider Canyon. Ternyata Dr. Loveless di sana telah membangun sebuah tempat yang sangat besar semacam pusat riset yang mirip dengan sebuah kota. Dan hal yang mengejutkan adalah senjata yang dia rancang dengan menculik banyak ilmuwan itu adalah semacam kendaraan raksasa yang menyerupai laba-laba. Sebuah penemuan teknologi yang tidak pernah ada di zaman itu. Dan Dr. Loveless akan menggunakan senjata ini untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Amerika dan hari ini adalah hari di mana dia akan melakukannya. Oke, scene berlanjut ke tempat di mana Presiden Amerika sedang akan meresmikan sebuah jalur kereta. Dr. Loveless datang ke sana dan membuat kekacauan serta menyuruh
menyuruh agar Presiden Amerika menyerahkan syarat kepada aliansi Dr. Loveless. Di saat yang bersamaan, Gordon dan West juga datang ke tempat itu untuk menghentikan Dr. Loveless dan mereka mempunyai sebuah rencana. Gordon menyamar menjadi Presiden Amerika dengan rencana Dr. Loveless akan menangkap dia dan dia menyuruh Presiden untuk segera pergi dari sana. Sedangkan West dari belakang naik menuju ke ruang kendali di mana Dr. Loveless berada. Namun semua rencana mereka tidak ada yang berhasil. West tertembak di dadanya dan jatuh dari ketinggian, sedangkan Gordon serta presiden keduanya ditangkap. Dan setelah itu Dr. Loveless pergi dari tempat itu dan kembali ke Spider Canyon. Oke lanjut, rupanya West belum meninggal. Dia selamat karena menggunakan baju anti peluru penemuan dari Gordon, dan setelah itu dia pun kembali ke karetanya untuk menyusun rencana menyelamatkan Presiden Amerika beserta yang lainnya. Scene berpindah ke kediaman Dr. Loveless dan di sana dia meresmikan sebuah negara baru dan rencananya untuk membagi-bagi daerah di Amerika Serikat kepada para aliansinya. West datang tepat pada waktunya ketika Gordon hendak ditembak dan rupanya dia menyamar menjadi penari wanita yang datang ke sana. Ceritanya untuk menghibur Dr. Loveless ketika dia ingin menembak Dr. Loveless dengan senjata pelontar apinya. Lagi-lagi rencana dia tidak berhasil dan Dr. Loveless pun berhasil kabur dengan membawa presiden dan pergi menuju ke kendaraan laba-laba raksasanya. West dan Gordon akhirnya kembali ke kereta apinya untuk menyusun rencana selanjutnya. Gordon membuat sebuah penemuan berupa pesawat sederhana dan di hari itu dia langsung mencobanya untuk bisa sampai lebih cepat menuju ke kendaraan raksasa Dr. Loveless. Sementara itu Dr. Loveless menuju ke sebuah kota dengan maksud jika presiden tidak mau menyerah maka dia akan menghancurkan kota tersebut, dan rupanya presiden tetap dengan pendiriannya. Maka mau tidak mau Dr. Loveless akhirnya meratakan kota tersebut dengan tembakan sampai seluruh kota hancur. Gordon dan West akhirnya bisa menyusul Dr. Loveless dan di sana dia melepaskan bom. Namun bom tersebut tidak bisa menghancurkan laba-laba raksasa tersebut. Yang ada adalah sepeda terbangnya Gordon ditembaki oleh anak buah dari Dr. Loveless sampai mereka harus terjatuh. Ingenuity. Why not swear on... We may not... Di sana Gordon berhasil melumpuhkan kursi roda Dr. Loveless sampai membuat Dr. Loveless terpojok. Sementara itu di atas sana terjadi perkelahian antara Gordon dengan anak buah Dr. Loveless dan akhirnya semua bisa dilumpuhkan. Dikarenakan semua anak buah Dr. Loveless telah meninggal, otomatis kendaraan raksasa ini tidak ada yang mengendalikannya. Sedangkan di depan sana nampak ada jurang yang menghadang. Dengan kemampuan terbatas yang dimiliki oleh Gordon, dia berusaha untuk mengendalikannya. Sementara itu Dr. Loveless yang telah terpojok mempunyai rencana lain di mana dia akhirnya bisa menaiki ke sebuah kursi roda yang lain yang memiliki senjata. Ketika Dr. Loveless menembak West berhasil meninggal dan rupanya tembakannya itu mengenai pipa uap sehingga menyebabkan mesin dari kendaraan raksasa itu bisa terhenti. Presiden merasa sangat beruntung dikarenakan mesin dari kendaraan ini mati sehingga kendaraan tidak jadi jatuh ke dalam jurang. Namun sial buat Dr. Loveless, dia akhirnya jatuh ke jurang dan meninggal. Singkat cerita, Presiden berhasil diselamatkan dan kembali ke Gedung Putih dan dia di sana membentuk sebuah lembaga khusus yang bernama Secret Service atau yang lebih dikenal dengan Pas Pampres kalau di Indonesia. West dan Gordon diangkat menjadi pasukan Pas Pampresnya Presiden Amerika. Oke, bagaimana dengan Rita Escobar? Dalam kesempatan sewaktu Presiden Amerika meresmikan jalur kereta api, Rita membuka kedoknya bahwa sebenarnya Profesor Escobar itu bukanlah ayahnya, melainkan suaminya Rita, dan Rita pun akhirnya kembali ke kediamannya di Texas. Dan baiklah teman-teman, sekian dulu alur cerita dari Wild Wild West dari Papa. Semoga kalian merasa terhibur. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar Papa merasa gembira. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!